kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Saya senang boleh menjumpai Bapak Ibu di mana saja berada, dalam keadaan apapun juga. Bapak Ibu ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apapun keadaanmu hari ini, ingat bahwa Allah turut bekerja. Amin. Mungkin hari ini engkau berkata situasiku kurang baik, tetapi satu saat saya percaya karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, maka satu saat engkau akan berkata, oh iya ya, ternyata Tuhan baik. Haleluya. Nah karena itu ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, kesulitan, jangan langsung kita menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan. Tetapi mari kita melihat dengan iman bahwa di balik tantangan, kesulitan, masalah, ada berkat Tuhan yang tersedia bagi setiap kita. Amin. Saya berharap dan berdoa supaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Roh dan jiwamu terpelihara dengan sempurna. Baik. Sebagaimana biasanya sebelum kita masuki dunia kerja kita, mari kita bersaat teduh, kita berdoa sebelum kita baca dengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur sebab hari ini kami ada sebagaimana kami berada, dan berkat-Mu telah tersedia bagi kami. Apapun situasi yang sedang kami alami saat ini, apapun keadaan yang sedang melanda kami saat ini, satu hal yang kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya hati kami penuh dengan sukacita dan syukur, karena kami percaya rancangan Tuhan bagi kami di hari ini damai sejahtera dan kemenangan. Saat ini kami akan baca dengar firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati, kami siap dibentuk seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus waspada terhadap ajaran para nabi palsu. Nah kalau kita lihat beberapa video di YouTube ya, yang mereka yang berlatar belakang Kristen, tadinya Kristen kemudian jadi mu'alaf. Ya, mereka itu mencocok-cocokkan Alkitab, ya, mencari pembenaran dan pembuktian bahwa nabi yang mereka percaya itu telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Saya mau tegaskan bahwa nabi yang dulu saya sanjung ya, tidak ada tertulis sama sekali di dalam Alkitab. Ya kan? Kalaupun ada itu hanya dicocok-cocokkan, cocok logi oleh para mu'alaf itu, ya. Jadi Bapak Ibu jangan terpengaruh oleh argumen yang sebetulnya tidak berdasar, ya. Dan mereka sepertinya di dalam hati mereka itu sebetulnya ada keraguan, ya, dengan mencari pembenaran, ya, mencocok-cocokkan. Sebetulnya mereka tidak yakin bahwa apa yang mereka percaya, bahwa nabi itu, ya, sesungguhnya mereka tidak percaya, ya. Padahal kalau kita membaca Alkitab, kita harus lihat konteks, ya kan?
Nah, padahal di sisi lain ketika kita mengutip kitab Al-Quran misalnya ya, mereka langsung protes. Mereka berkata bahwa tidak memperhatikan asbabun nuzul. Iya, iya kan? Ketika kita mengambil misalnya satu ayat, mereka langsung protes bahwa kalian tidak memperhatikan asbabun nuzul. Nah, padahal mereka mengutip ayat-ayat Alkitab seenaknya tanpa memperhatikan juga, ya kalau boleh saya pinjam istilah, ya asbabun nuzul. Ya, kalau kita lebih ke arah konteks. Ya, jadi membaca Alkitab tidak boleh, karena begini, Alkitab itu tidak berdiri sendiri loh. Misalnya satu pasal, itu tidak berdiri sendiri. Kita harus baca dulu pasal sebelum, bahkan sesudahnya. Nah, kalau kita hanya ambil satu ayat, ya kan, nah itu fatal ya. Lalu kita cocok logi, ya itu fatal. Misalnya yang selalu didengung-dengungkan ya oleh ada salah satu mu'alaf, mungkin saudara sudah tahu namanya ya, saya tidak perlu sebut. Dia mengutip misalnya Yesaya pasal 29 ayatnya yang ke-12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ya kan, jadi ada kata tidak dapat membaca. Dan mereka katakan bahwa baginda nabi mereka itu ya adalah seorang buta huruf ya. Jadi seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, seorang mu'alaf itu berkata bahwa baginda nabi itu ya hidup 650 tahun sebelum beliau lahir. Nabi Yesaya sudah menubuatkan. Wah, ini keliru banget ya. Kalau kita hitung Yesus itu ya, jarak Yesaya dan Yesus itu kurang lebih 700 tahun. Ya kan? Nah, kalau Yesus ke nabi, baginda nabi mereka itu 650 tahun kurang lebih. Berarti kalau digabungkan ya sekitar 1200, katakanlah begitu ya. 1200 tahun jaraknya. Nah, itu satu hal. Ya kan? Yang kedua bahwa Yesaya 29 ini kalau kita baca dari konteks pasal 29 secara keseluruhan, judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Di ayat 1, celakalah Aril. Aril itu nama lain dari Yerusalem. Celakalah Aril. Aril kota tempat Daud berkemah. Ya kan? Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan silih berganti. Nah, kalau kita lihat ayat 12, sesudah ayat 12 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Jadi Yesaya 29 ini merupakan sebuah peringatan kepada bangsa Israel, dalam hal ini penduduk Yerusalem ya, yang mereka itu datang kepada Tuhan ya dengan boleh dikatakan lain di bibir lain di hati gitu loh, ya kan? Mereka mendekat ya, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, ya kan? Dan dikatakan, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, kecuali mu'alaf itu dan seluruh orang yang mendengar ceramahnya itu mau dikatakan bahwa ya kalian adalah
atau bangsa itu atau bagindanya itu ya sesuai dengan ayat 13 ya, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia dan dihafalkan ya. Lalu ayat 14, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini dan seterusnya. Jadi sama sekali tidak menyinggung ya, atau tidak ada sama sekali kita mau pakai tafsiran model apapun, ini tidak menjurus pada baginda nabi yang diimani, dipercaya oleh para mu'alaf itu. Nah karena itu saya mau kutip di 2 Korintus pasalnya yang ke 11 ayat 13 dikatakan begini. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, jadi ketika Yesus lahir ya, maka Alkitab bilang begini di Lukas pasal 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ya kan? Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Jadi semua yang namanya nabi dan kitab-kitab itu hanya berlaku sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Jadi sesudah itu nggak ada lagi nabi, ya, nggak ada lagi nabi karena di zaman Yesus Kristus udah bukan zaman nabi, di zaman Yohanes Pembaptis sudah bukan zaman nabi, ya. Tapi bahwa sifat kenabian itu masih tetap ada, ya kan? Bahwa suara-suara kenabian itu masih berlaku atau masih melekat pada setiap orang percaya yang memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai saat ini, ya. Sehingga jabatan-jabatan itu masih diuraikan, ya. Tapi Allah tidak lagi mengangkat seorang nabi, begitu ya. Ya. Nah, bahwa ada rasul-rasul Kristus zaman para rasul ya, yaitu murid-murid Yesus. Nah memang ada perbedaan pemahaman nabi dan rasul menurut Islam dan Kristen itu berbeda. Oke, saya tidak menjurus ke sana, tapi kita mari fokus pada 2 Korintus 11 ayat 13 ini. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu, orang dunia seringkali melihat segala sesuatu dari apa yang dapat terlihat oleh kasat mata. Itulah sebabnya mereka mudah tertipu dan terpedaya begitu ya. Karena apa? Tidak sanggup membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang asli dan mana yang palsu. Karena yang palsu juga tidak akan mengakui bahwa dia yang asli, dia palsu ya. Selalu yang palsu bilang, oh ini asli, ya kan? Ya, haleluya. Barang-barang palsu hari ini banyak saudara. Dan kalau ditanyakan kepada mereka yang menjual itu pasti dia kata, oh ini asli gitu kan. Haleluya. Kenapa? Karena kita sebagai konsumen atau pembeli kita tidak tahu mana yang asli gitu loh. Sehingga kita mudah istilahnya ya terpedaya lah begitu ya. Itu kata paling paling sopan. Paling tidak sopannya itu tertipu. Haleluya. Ya. Jadi kita harus tahu yang benar, mana yang salah. Yang asli kita harus tahu dulu gitu kan. Supaya kita bisa tahu oh ini palsu. Nah, ya kan? Jadi ya orang-orang hari ini memang mudah tertipu dan terpedaya.
Karena tidak sanggup membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang asli dan mana yang palsu. Jangan sampai yang palsu dibilang asli, yang asli diabaikan dan dikatakan palsu. Sangat naif kalau kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal-hal tidak benar dan yang palsu ini tidak hanya terjadi di dunia luar, tapi juga terjadi di dunia pelayanan. Ada banyak orang menyebut diri pelayan Tuhan, tetapi cara hidupnya sangat bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus menyebutnya sebagai rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ada yang mengaku sekolah di salah satu STT di Jakarta yang ternama, lalu kemudian sekolahnya dilanjutkan ke STT di Israel, di Haifa. Bahkan juga ada mu'alaf yang mengaku sekolahnya di Vatikan. Wow. Nah, kalau sudah sekolahnya di Vatikan, di Haifa, ya kan? Lalu kemudian datang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Injil yang dipegang dan yang diajarkan oleh para rasul, maka itu disebut Injil yang lain. Dan Alkitab dengan tegas mengatakan orang-orang seperti itu orang-orang yang terkutuk. Ya, nah Rasul Paulus mengatakan adalah orang rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar, ya kan, sebagai rasul-rasul Kristus. Mereka bilang, wah dulu saya adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus atau hanya sebagai penggembira. Haleluya. Kalau pengikut Yesus betul-betul dong. Karena dia harus pegang, menyangkal Yesus, menyangkal Bapa. Menolak Yesus berarti menolak Bapa. Maka sebuah kebohongan kalau dia mengakui Allah, ya kan? Lalu menyangkal Yesus. Nah, itu kan. Ya, kecuali Allahnya itu bukan Bapaknya Yesus. Ya, haleluya. Jadi Allah lain seperti Alkitab katakan, Allah bangsa-bangsa berhala, Allah bangsa-bangsa itu hampa. Nah, Bapak Ibu, di zaman sekarang ini banyak orang lebih suka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu sudah tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Karena itu mereka tidak lagi peduli dengan kualitas rohani dari para pelayan Tuhan itu. Yang penting keinginan telinganya itu terpuaskan. Saya tidak berbicara di luar Kristen, di dalam Kristen secara real itu ada orang yang suka supaya dipuaskan pendengaran mereka. Giliran kebenaran firman disampaikan yang agak keras begitu ya, mengenai menyangkal diri, pikul salib, proses, mereka menolak. Ya. Nah, karena itu tidak heran, ya, karena jemaat itu tidak memperhatikan kualitas rohani dari pelayan Tuhan, dan mereka lebih mementingkan keinginan telinganya supaya terpuaskan, ya kan? Tidak heran jika banyak bermunculan pelayan-pelayan Tuhan palsu untuk menyamar.
Nah Bapak Ibu, melihat hal ini Rasul Paulus tidak tinggal diam. Tetapi dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 di ayat 12 sampai 15. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini diingatkan loh. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi Bapak Ibu, Alkitab memperingatkan saudara dan saya, kita semua, bahwa di masa-masa akhir banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sudah bisa lihat itu di Matius 24 ayat 11. Kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada Bapak Ibu. Waspada. Dan ingat Bapak Ibu, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, kunci agar tidak jatuh dalam rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan adalah semakin melekat kepada Tuhan dan makin meningkatkan kualitas kerohanian kita. Amin. Jadi itu kuncinya. Semakin melekat kepada Tuhan, ya kan? Semakin giat untuk membaca, berdoa, bersekutu, ya kan? Membaca Alkitab. Semakin berusaha untuk meningkatkan kualitas kerohanian kita. Hari ini saudara, saya kira itu semua bisa saudara dapati di YouTube. Ya, dengan saudara tetap stay di Galilea Network setiap pagi, setiap hari Senin sampai Sabtu 4.30, saudara akan bertumbuh. Kualitas rohani saudara akan makin nampak. Ya kan? Nah, orang yang dewasa rohani pasti tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh ajaran palsu. Orang yang dewasa rohani ketika mendengar apa yang disampaikan oleh para mu'alaf yang memaksakan dan mencari pembenaran bahwa baginda nabi mereka itu dinubuatkan di dalam Alkitab. Kalau kita itu yang sudah dewasa, kita tinggal ketawa-ketawa, ya geli-geli gitulah, lucu, dan kita menganggap itu lawak-lawakan gitu, lawak-lawak gitu kan. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran, ya kan? Karena kita tahu persis ayat itu bicara apa. Karena kita baca Alkitab tidak sepotong-sepotong. Tidak hanya satu ayat, tapi kita melihat pasal demi pasal. Ya kan? Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita waspada hari-hari ini. Ya, waspada terhadap ajaran nabi palsu. Dengan saudara semakin melekat sama Tuhan, mencintai firman Tuhan, meningkatkan kualitas kerohanianmu, engkau tidak akan gampang tertipu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami harus waspada terhadap ajaran para nabi palsu yang hari-hari ini semakin gencar-gencarnya untuk menyangkal Kristus, Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami, sehingga kami juga punya semangat untuk semakin giat membaca Alkitab dan hati kami melekat kepada Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini dalam tugas kerja mereka hari ini. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada berkat Tuhan yang mereka raih, ada janji yang tergenapi, sehat semuanya, dan juga ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pemulihan ekonomi rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti